Besok mati guys, tobat yuk. Debat Capres kelima kurang menggelegar. Enggak sih, gue kemarin nonton debat Capres kelima. So far so good, fine. Terdapat kedamaian di sana, biarpun banyak orang termasuk mungkin gue yang kepinginnya sebenarnya ada sedikit gesekan-gesekan yang menarik. Karena kita sudah terlanjur melihat proporsi debat Capres Cawapres sebelumnya itu memang penuh gesekan. Jadi kita berharap ini yang kelima memang benar-benar klimaks. Tapi ternyata tidak dari sisi itu ya. Tapi pada dasarnya gini, ketiga paslon sudah menunjukkan jati dirinya, gagasannya apapun itulah ya, mereka menjual dirinya, mereka menjual gagasannya untuk negara kita katanya. Tapi gini, gue pengen ngajak lo semua untuk menjadi pemilih, bukan menjadi pendukung. Itu perbedaannya sangat-sangat mendasar. Dalam mendukung sesuatu, kemungkinan besar lo lupa dan buta. Sampai pada ujung-ujungnya adalah lo mengkultuskan seseorang yang lo dukung. Gue dapat melihat pendukung dari ketiga paslon tersebut sepertinya taklid atau buta dalam mendukung paslonnya. Kita harus cerdas juga sebagai pendukung, bahwa kalau terjadi kesalahan-kesalahan di awal pada masa kampanye ini untuk orang-orang atau pasangan yang kita dukung, kita harus bisa mengkritik dari awal dan kita bisa melihat sejauh mana mereka kuat dalam menghadapi kritikan dari masyarakat. And then menjadi pemilih jauh lebih baik daripada menjadi pendukung. Itu yang menyebabkan kita menjadi netral. Kenapa? Siapapun yang nanti akan terpilih, bisa aja itu orang yang kita pilih, orang yang kita dukung, ataupun yang tidak. Kita tetap menjadi masyarakat Indonesia. Kita nggak bisa terpecah karena pilihan kita berbeda. Kita tidak boleh terpecah karena dukungan kita berbeda. Justru tujuannya itu kan. Gua pribadi sebenarnya masih swing voters, karena gue masih menilik siapa yang terbaik buat negara ini. Karena ketiga paslon punya kekuatan dan kelebihan, dan tempatnya berbeda pula. Ketiga adalah, apakah ini baik buat agama kita? Nah, coba deh, saran gue untuk teman-teman muslim, sebelum pencoblosan di tanggal 14 Februari itu hadir dalam kehidupan kita, tidak ada salahnya untuk kita menjalankan sholat istiqoroh. Kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjukkan siapa nih kira-kira calon presiden, calon wakil presiden kita yang baik, calon pemimpin kita yang akan menjadi pemimpin kita ke depan, dan itu baik, bermaslahat buat bangsa, buat masyarakat, terutama buat kaum muslim di sini. Karena gue melihat banyak sekali ketimpangan yang terjadi pada kaum muslim sekarang ini, terutama akhlak. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya ada namanya revolusi mental, nah gue pingin di sini ada namanya revolusi akhlak, dan kita nggak boleh takut sama itu. Dan teman-teman yang memang non-muslim juga gak boleh takut. Kalau kita mengetahui sebagaimana akhlak muslim sejati itu berjalan di atas muka bumi, sesungguhnya bumi akan menjadi damai. Karena Islam turun sebagai rahmatan lil alamin. Dan gue gak berharap apa-apa, karena tetap ada politik di belakang itu, dan gue berkeyakinan bahwa Allah lebih mempunyai kehendak yang lebih daripada kita sebagai manusia. Untuk pendukung, untuk pemilih, bahkan untuk calon, jangan terlalu berlebih dalam merayakan atau euforia terhadap sesuatu. This is not a party, ini bukan pesta, tapi ini adalah ujian buat kita. Kita terkadang suka lupa diri, kita berlebih, senang-senang berlebih, terlalu memuja-muji berlebih, tidak mau melihat kelemahan dari orang yang kita dukung secara berlebih pula. Dan itu ujung-ujungnya menimbulkan sifat yang sombong, dan itu salah, nauzubillah. Jadi rasa-rasanya ya kita baiknya sih harus menjalankan, melihat ini sebagai hal yang biasa-biasa aja, dan kita libatkan Allah dalam setiap apapun itu kegiatan kita untuk maslahat kita dan lingkungan kita. Di sini konteksnya untuk negara kita gitu.